Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman pemilih dimanapun Anda berada? Senang sekali kita kembali berjumpa ya. Kita baku dapat ulang dalam acara ini dan kali ini kita akan berbicara tentang ya mungkin sesuatu hal yang berat. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa juga untuk teman-teman pemilih yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat, selalu sabar dan pasti akan menjadi berkah ibadah teman-teman pemilih di bulan puasa ini. Dan kembali kita akan berbicara seperti yang saya sampaikan tadi. Kali ini orang mau bicara agak berat tentang sesuatu bidang yang mungkin ditakuti. Ya, ini tentang hukum. Nah, orang mau bicara tentang dinamika hukum dan pengawasan jelang pemilu 2024. Nah, tamu kita atau narasumber yang akan berbicara dengan kita di Wale Bacerita ini tidak lain tidak bukan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Karena itu, mari orang sambut Bapak Medi Yafet Tinangon. Iya, betul Pak. Ini nama lengkap Bapak. Iya, dan mungkin Pak Medi bisa menyapa dulu teman pemilih dimanapun mereka berada, Bapak bisa sapa dulu. Ya, selamat Bapak Dapa, teman pemilih semua, sehat-sehat. Ya, khususnya yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita berdoa supaya ibadah puasa bisa berjalan dengan lancar dan teman pemilih bisa diberikan karunia kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Teman pemilih ndak silau itu dah ya Pak. Pak Medi, nggak bercanda Pak. Jadi mungkin ada pengaruh juga Pak bicara hukum, bicara pengawasan ini sampai bagian atas ada. Sebenarnya bukan juga karena hukum dan pengawasan, ya. Tapi memang sudah takdirnya seperti itu. Ya, teman pemilih, terus bicara hukum. Nah, apa yang dilakukan sekarang kan setelah pemilu sudah lewat pemilu 2019, pilkada 2020 juga sudah selesai. Nah, kalau sama dengan data kan ada berkelanjutan. Nah, kalau hukum ini apa yang dilakukan ini saat ini hukum? Ya, makasih Pak Inan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum itu di KPU tidak terlepas juga dari eksistensi sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Komisi Pemilihan Umum. Kita ketahui bersama di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu ada tiga sifat dari KPU, yaitu nasional, tetap, dan mandiri. Nah, sifat yang kedua ini, yang sifat tetap ini, artinya KPU itu adalah sebuah lembaga yang permanen. Sehingga dia tidak hanya, walaupun tugas utamanya adalah menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, tetapi dia tidak bukan berarti di saat tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan kemudian KPU itu diam jadi lembaga yang statis, tapi dia tetap harus menjadi sebuah lembaga yang dinamis. Nah, dalam rangka lembaga yang dinamis itu, maka KPU telah mengatur ada pembagian-pembagian divisi untuk setiap komisionernya. Nah, untuk divisi hukum dan pengawasan juga diatur tugas-tugas pokok dan fungsinya dalam peraturan KPU tentang tata kerja. Nah, di situ ada beberapa tugas dari divisi hukum dan pengawasan. Di antaranya adalah penyusunan peraturan. Kalau di KPU RI itu peraturan KPU yang menjadi kewenangannya. Kalau di tingkat provinsi kita hanya punya kewenangan untuk menyusun produk hukum yang sifatnya basicking, penetapan atau dalam hal ini keputusan KPU provinsi. Kemudian ada tugas lainnya yaitu untuk melakukan advokasi dan telah hukum, kemudian pengawasan dan pengendalian internal, dokumentasi dan informasi hukum, kemudian penanganan sengketa, baik sengketa yang ada di sepanjang tahapan maupun non tahapan.
Nah, kita kan tidak terlepas juga sebagai sebuah badan publik, kita terikat juga dengan ketentuan Undang-Undang Informasi Publik. Di situ ada proses sengketanya. Di samping itu juga dalam aktivitas sebagai sebuah institusi yang resmi dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia itu, kita tidak terlepas juga dari ada potensi-potensi persoalan hukum. Nah, kemudian ada juga tugas yang kami laksanakan adalah penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Nah, pelanggaran kode etik dan kode perilaku ini bukan hanya terjadi di saat tahapan, tapi juga ada yang terjadi di saat non tahapan seperti ini. Dan kalau kita bicara ini kan kita baru selesai dengan pilkada pemilihan 2020, kemudian menjelang pemilu 2024. Ya, Pak Kadif, saya sapa Pak Kadif saja ya. Ya. Jadi Pak Kadif, kan pemilu dan pilkada itu sudah selesai, dan dari sisi hukum mungkin Pak Kadif bisa sampaikan evaluasi bagaimana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan saat tahapan yang baru lewat. Ya, kalau kita bicara dalam konteks itu berarti kita bicara dalam dalam sebuah frame yang namanya penegakan hukum pemilu elektoral. Ada pelanggaran, ada sengketa. Nah, kalau pelanggaran itu adalah pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran kode perilaku di dalamnya, kemudian ada pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. Kalau sengketa, kita mengenal ada sengketa untuk pemilu, sengketa proses, dan sengketa hasil. Kalau untuk pilkada itu dikenal dengan sengketa pemilihan dan sengketa hasil atau perselisihan hasil pemilihan. Kalau pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, pengalaman kita di pemilu terakhir, pemilu 2019, kemudian pilkada atau pemilihan terakhir 2020, memang ada persoalan-persoalan hukum baik terkait dengan pelanggaran maupun sengketa. Untuk pemilu ada yang dominan itu adalah proses pelanggaran administrasi pemilu di tahapan pencalonan untuk Provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu ditangani lewat proses adjudikasi di Bawaslu. Dan kita mengadvokasi itu, menghadiri sebagai pihak termohon dalam proses pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian di sengketa hasil atau perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ada sekitar 8 atau 9 perkara di MK untuk pemilu 2019. Nah, belajar dari itu, maka di pilkada atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020 itu kita melakukan penguatan dalam hal pencegahan sengketa dan pelanggaran, sehingga kita sempat membuat target untuk tidak ada sengketa, atau kita istilahkan waktu itu nol sengketa. Sehingga hasilnya agak membanggakan kita, karena di pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tidak ada baik sengketa proses, sengketa pemilihan di tahapan pencalonan tidak ada, kemudian di sengketa hasil, perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi juga tidak ada. Jadi teman pemilih sudah mendapatkan informasi bagaimana pilkada yang lalu, pemilu 2020, di bidang hukum sudah membuat prestasi ya Pak, 0 sengketa. Nah, dari pengalaman ini kita akan menuju pemilihan 2024. Nah, apa yang sudah inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan yang sementara dilakukan oleh bagian hukum? Ya, kalau kita bicara dalam pemilu 2024, sebenarnya sampai pada tataran ini kan KPU baru menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024. Tapi tahapannya sendiri belum dimulai. Kita masih menunggu proses pembahasan dan penetapan peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pemilu 2024. Nah, kita mengenal dalam dialektika atau sistem kepemiluan, kita mengenal ada yang namanya siklus.
pemilu. Nah, kalau dalam siklus pemilu itu kita saat ini ada dalam tahapan pre-election, pra-election atau pra-pemilu. Sebelum tahapan ya, Pak? Sebelum tahapan. Nah, walaupun namanya pra-pemilu atau pre-election, tetapi di situ ada banyak sekali dinamika aktivitas-aktivitas yang harus kita laksanakan, termasuk bagaimana kita melakukan perencanaan, bagaimana kita mempersiapkan hal-hal terkait dengan kalau di bidang hukum ya kerangka hukum pemilunya, peraturan-peraturan KPU-nya dan sebagainya. Tapi juga kita di masa-masa sebelum tahapan ini melakukan peningkatan kompetensi SDM. Bagaimana agar supaya nanti SDM kita di saat tahapan itu sudah semakin siap, semakin punya kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan tahapan nanti. Nah, secara spesifik untuk aktivitas atau program di Divisi Hukum dan Pengawasan, kita saat ini melakukan penguatan untuk pertama di bidang dokumentasi dan informasi hukum. Kita meningkatkan peran dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang kita ketahui bersama. Ini terintegrasi dengan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan sejauh ini JDH KPU RI itu sudah 3 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDH terbaik. Nah, kita ingin meningkatkan itu di level provinsi dan kabupaten kota, sehingga sejak tahun 2019 kita sudah memulai JDH di provinsi, kemudian tahun 2020 di 15 KPU kabupaten kota kita sudah punya laman JDH di 15 KPU kabupaten kota. Setelah kita mengadakan laman JDH, kita sudah menentukan pengelolanya, maka yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari pengelolaan JDH itu agar supaya tujuan utamanya untuk penyampaian informasi dan dokumentasi hukum kepada publik itu bisa semakin meningkat dan keterjangkauannya semakin baik pula. Dalam konteks keterjangkauan itu, maka kita sekarang juga aktifkan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Dengan harapan dengan pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi dan dokumentasi hukum, maka informasi dokumentasi hukum kepemiluan itu akan semakin mendarat, semakin diterima oleh publik. Dan itu diharapkan akan berdampak pada pelaksanaan pemilu nanti, di mana publik akan semakin paham tentang aturan-aturan pemilu dan dengan sendirinya akan membuat partisipasi masyarakat nanti akan sesuai dengan koridor hukum, dan nantinya kita berharap akan menstimulus hadirnya pemilu yang aman dan damai, karena kita semua melaksanakan pemilu itu dalam kerangka hukum. Iya, jadi media JDH ini Pak bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendownload aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh KPU. Aturan-aturan hukum baik yang terbaru maupun ada juga undang-undang yang lama. Jadi mungkin ada adik-adik mahasiswa yang menggeluti hukum atau melakukan penelitian terkait dengan hukum pemilu atau pelaksanaan pemilu, tentu saja membutuhkan referensi-referensi.
Di samping peraturan-peraturan KPU, undang-undang, keputusan KPU, ada juga fitur-fitur misalnya monografi. Di monografi itu ada bisa di-download buku-buku terkait kepemiluan. Di situ juga ada 18 buku terbitan KPU Sulawesi Utara. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat ya. untuk teman pemilih sekalian, baik sebagai mahasiswa atau sebagai pegiat pemilu atau sebagai pimpinan partai politik ya, atau juga untuk yang mau persiapan mau mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif pemilu ke depan, bisa juga mendapatkan referensi dari JDIH. Iya. Jadi teman pemilih, jika teman pemilih ingin mengetahui produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU, bisa kunjungi di jdh.kpu.go.id. Ya Pak, ya. Itu alamatnya Pak. jdh.kpu.go.id/sulut. Sulut, iya. Untuk sulut silakan pakai /sulut. Nah, di divisi Bapak selain hukum kan ada juga mengenai pengawasan. Nah, mungkin Pak bisa gambarkan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh divisi hukum dan pengawasan. Ya, jadi selain tupoksi lain, memang ada tupoksi terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal. Nah, tentu saja karena ada embel-embelnya internal, maka yang kita lakukan adalah pengawasan dan pengendalian secara internal dalam lingkungan KPU. Nah, kalau kita bicara pengawasan, ada pengawasan yang diatur dengan peraturan KPU tentang tata kerja. Jadi kita KPU provinsi berkewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap kode perilaku dari KPU Kabupaten Kota. Nah, kalau KPU Kabupaten Kota nanti melakukan pengawasan internal terkait dengan kode perilaku oleh badan ad hoc. Nah, itu nanti kalau di saat tahapan. Tapi kalau kita di provinsi melakukan pengawasan internal, itu baik tahapan maupun tahapan. Jadi kita melaksanakan itu melalui divisi dan korwil masing-masing. Jadi kalau ada KPU Kabupaten Kota yang kita anggap melakukan pelanggaran, diduga melakukan pelanggaran kode perilaku, maka kita lakukan mekanisme penanganan pelanggaran tersebut. Tetapi juga ada dalam pengawasan pengendalian internal ini kita melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah (SPP). Nah, di situ kan ada luas sekali cakupan dari SPP ini, yang pada prinsipnya kita lakukan melakukan pengendalian internal agar supaya kita bisa mengendalikan potensi-potensi risiko yang ada dalam rangka kita mau mencapai tujuan organisasi dari KPU itu. Dalam konteks itu kita melakukan yang namanya penilaian risiko, risk assessment. Nah, ini juga akan bermanfaat nanti untuk tahapan, karena kita melakukan penilaian risiko untuk indikator-indikator kinerja utama dalam Renstra KPU, yang semuanya itu sebagian besar terkait dengan tahapan. Karena kan bagaimana kita mau mencapai tingkat partisipasi pemilih, bagaimana kita mau mencapai pemilu yang aman dan tertib, itu semua kita identifikasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan itu. Apa sih potensi risiko yang ada yang bisa menghambat pencapaian tujuan, sehingga kita kemudian lewat risk assessment itu pada akhirnya bisa menentukan kegiatan pengendalian apa yang tepat untuk mengendalikan agar supaya tidak terjadi persoalan-persoalan yang menghambat tujuan tadi. Oke Pak, ini teman pemilih, pasti teman pemilih memikirkan ini perbincangan yang berat ini. Banyak istilah-istilah yang mungkin ternyata kan tidak berat sebenarnya. Banyak istilah-istilah yang mungkin belum dipahami oleh teman pemilih. Ada Renstra,
advokasi dan sebagainya. Tapi teman pemilih pasti sudah mendapatkan manfaat dari perbincangan kita, dan mungkin Bapak bisa minum kopi dulu ini, karena kopi katanya kalau di kepanjangannya ketika otak perlu inspirasi. Jadi ketika otak perlu inspirasi, kita minum kopi. Nah, teman pemilih yang saat ini sudah berbuka puasa, silakan menikmati hidangan berbuka puasa. Silakan minum kopi seperti kami di studio ini. Dan nanti sesudah minum kopi, Pak Kadif akan menyampaikan bagaimana harapan-harapan di Divisi Hukum dan Pengawasan, bagaimana mungkin apa yang akan dilakukan jelang tahapan yang mulai 14 Juni ya Pak. Kalau dengar dari informasi-informasi berita, 14 Juni tahapan pemilihan 2024 sudah akan dimulai. Kalau kita mengikuti undang-undang 20 bulan sejak hari pemungutan suara yang sudah kita ditetapkan KPU 14 Februari, berarti hitungannya 20 bulan adalah 14 Juni. 14 Juni, iya. Tapi secara formalnya kapan itu dimulai, kita tetap menunggu diundangkannya peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pemilu 2024. Iya, di berita juga sesuai instruksi Presiden ya. Presiden langsung gaspol kepada KPU segala susun peraturan KPU untuk tahapan pemilih. Jadi itu KPU RI ya Pak yang susun, bukan dari KPU provinsi kan? Itu kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU adalah di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, atau dulu kita teman pemilih mengenalnya sebagai KPU Pusat. Kalau di KPU Provinsi sebelumnya teman pemilih mengenal itu sebagai KPUD. Nah, itu memang bahasa-bahasa di peraturan atau undang-undang yang lama. Oke Pak. Jadi itu kewenangannya di KPU RI, tapi tetap harus melalui mekanisme konsultasi dengan DPR. Setelah itu ada proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sebelum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Oke Pak Kadif, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak terakhir? Ya, saya kira terakhir untuk teman pemilih sekalian, kita berharap partisipasi dari teman pemilih untuk kita mempersiapkan dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita memahami regulasi-regulasi yang ada agar supaya harapan kita bersama pemilu yang luber dan jurdil itu nanti akan tetap berkepastian hukum. Berkepastian hukum itu ya berarti kita harus memahami koridor aturan yang ada. Pemilu yang sukses adalah pemilu yang berdasarkan kerangka hukum pemilu. Terima kasih. Ya, itu kutipan dari Pak Medi. Dan teman pemilih, demikian perbincangan kita. Kita sudah mendapatkan banyak informasi tentang apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan di persiapan pemilu 2024 ini. Ada advokasi, ada pengawasan, dan semuanya sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Pak Kadif Medi Yafeti Nangun. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Bro Medi sudah hadir di studio Wali Pemilu. Terima kasih juga untuk atensi Anda pemilih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan Wali Bercerita kali ini, dan tetap update informasi Anda di kanal-kanal informasi atau akun media sosial dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik itu di YouTube, Twitter, Facebook maupun di Instagram. Anda akan mendapatkan informasi banyak hal tentang kepemiluan, terutama Anda yang sudah menantikan pemilihan 2024. Kami akan terus mengupdate informasi tentang tahapan pemilu ini. Baik, kami berpisah. Saya Ferdinand Raintung, kami undur diri. Sampai jumpa dan salam demokrasi.